Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabil Sultan dengan nomor pokok mahasiswa 21301101119, mata kuliah pengelolaan hama dan penyakit terpadu dengan dosen dan pembimbing Ibu Lisdayani SPM AGR. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi macam-macam hama pada tanaman. Yang pertama yaitu ada ulat penggulung atau dengan nama Latin Erionata T-rex. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Hesperidae, genus Erionata, spesies Erionata T-rex. Lalu selanjutnya untuk deskripsi hamanya. Hama ini berbentuk tubuh silindris berwarna coklat, kemudian berukuran 2-4 cm saat dewasa atau larva tua. Kemudian kepalanya lebih gelap, kehitaman dan berwarna coklat tua. Perilaku kasar sering ditemukan atau bersembunyi di dalam daun yang digulung. Lalu selanjutnya itu gejala serangan. Pada daun pisang, daun menjadi tergulung atau terlipat tempat ulat itu bersembunyi. Kemudian terdapat lubang-lubang tidak beraturan pada daun, daun tampak robek dan rusak. Lalu selanjutnya ditemukan ada kotoran di sekitar daun tersebut. Lalu yang selanjutnya itu dampak serangan. Dampak serangan yang pertama yaitu mengurangi luas daun atau mengakibatkan fotosintesis terganggu. Kemudian pertumbuhan tanaman jadi lambat. Dan selanjutnya yaitu produksi buah bisa menurun jika serangan ini parah. Untuk cara pengendaliannya, yang pertama itu ada cara mekanis, ambil dan musnahkan ulat serta daun yang tergulung. Lalu yang kedua itu dengan cara alami atau hayati, gunakan musuh alami seperti parasitoid atau predator, bisa juga dengan menggunakan pestisida organik, menggunakan ekstrak daun mimba atau bawang putih. Lalu selanjutnya jika terlalu parah, maka gunakanlah dengan cara kimia. Insektisida berbahan aktif seperti abamectin atau chlorpyrifos sesuai dosis. Lalu yang kedua ada hama keongmas atau nama Latin Pomaceae canaliculata. Klasifikasi hama tersebut yaitu dengan Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Mesogastropoda, famili Ampullaridae, genus Pomacea, spesies Pomacea canaliculata. Untuk dampak serangan pada hama tersebut yaitu menyebabkan kerusakan parah pada tanaman, khususnya tanaman muda untuk tanaman padi. Lalu kemudian tanaman bisa habis dimakan sampai pangkal, menurunkan populasi tanaman dan berdampak pada hasil panen. Kemudian selanjutnya gejala serangan pada hama tersebut. Yang pertama, daun tanaman terpotong atau terkoyak tidak beraturan, tanaman muda hilang atau rebah, terdapat bekas gigitan di bagian pangkal, ditemukan jejak lendir di sekitar tanaman, dan biasanya terlihat langsung di lahan pada tanaman yang diserang. Pengendaliannya yang pertama itu ada cara mekanis, ambil dan musnahkan ulat serta daun yang tergulung. Lalu yang kedua itu dengan cara alami atau hayati, gunakan musuh alami seperti parasitoid atau predator, bisa juga dengan menggunakan pestisida organik, menggunakan ekstrak daun mimba atau bawang putih. Lalu selanjutnya jika terlalu parah, maka gunakanlah dengan cara kimia. Insektisida berbahan aktif seperti abamectin atau chlorpyrifos sesuai dosis. Kemudian yang ketiga yaitu ada hama belalang hijau atau Oxia chinensis. Untuk klasifikasi hama tersebut yang pertama yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Othroptera, famili Archidae, genus Oxia, spesies Oxia chinensis. Kemudian dampak serangan pada hama tersebut menyebabkan kerusakan daun yang cukup besar, mengurangi luas daun untuk fotosintesis, tanaman menjadi lemah dan pertumbuhan menjadi terhambat. Pada serangan berat dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Gejala serangan pada hama tersebut yaitu daun berlubang atau habis di bagian tepi, bekas gigitan tidak beraturan, kadang hanya tersisa tulang daun, dapat ditemukan belalang pada tanaman tersebut secara langsung.
Lalu untuk selanjutnya cara pengendaliannya yang pertama itu dengan cara mekanis, menangkap langsung belalang di pagi hari atau sore hari menggunakan jaring atau perangkap. Dan yang kedua itu kultur teknis, menjaga kebersihan lahan dari gulma dan bersihkan agar terhindar dari tempat menumpuknya belalang. Dan yang ketiga itu hayati, manfaatkan musuh alami seperti burung, kata, dan laba-laba. Yang terakhir itu jika terlalu parah atau serangan terlalu besar, maka gunakanlah dengan cara kimiawi. Lalu kemudian yang keempat, hama kumbang atau dengan nama Latin Orestes rhinoceros. Untuk klasifikasi hama tersebut yaitu yang pertama Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Coleoptera, famili Scarabaeidae, genus Orites, spesies Orites rhinoceros. Dampak serangan pada hama tersebut yaitu hama utama pada kelapa dan kelapa sawit, merusak titik tumbuh atau pucuk tanaman, menyebabkan daun muda berlubang seperti kipas, dan yang terakhir adalah serangan berat bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Kemudian untuk cara pengendaliannya, yang pertama itu dengan cara mekanis, mengambil kumbang secara langsung terutama pada malam hari, membersihkan tempat berkembang biak atau tumpukan kumbang tersebut, dan yang kedua yaitu hayati, menggunakan jamur patogen seperti Metarhizium anisopliae, memanfaatkan musuh alami, dan yang ketiga yaitu kimia jika diperlukan. Lalu yang terakhir yang kelima adalah ulat bulu atau dengan nama Latin Creatonotos gangis. Untuk hama tersebut yaitu memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Eribidae, genus Creatonotos, spesies Creatonotos gangis. Kemudian gejala serangan pada hama tersebut, daun menjadi berlubang atau habis sebagian, bekas gigitan tidak beraturan, terdapat kotoran ulat di sekitar daun, ditemukan ulat di bagian bawah atau atas daun. Dan kemudian dampak serangan pada hama tersebut yaitu menyebabkan kerusakan daun karena dimakan, mengurangi luas daun untuk fotosintesis. Pada serangan berat dapat menyebabkan tanaman menjadi gundul. Beberapa jenis dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia jika terkena bulunya. Untuk cara pengendaliannya yang pertama itu dengan cara mekanis, ambil dan musnahkan ulat secara langsung. Dan yang kedua dengan cara hayati, gunakan agen hayati seperti Bacillus thuringiensis. Manfaatkan musuh alami burung, parasitoid, dan yang ketiga adalah kimia. Gunakan insektisida jika diperlukan. Sekian pemaparan dari saya tentang identifikasi hama pada tanaman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.